Shalom, selamat sore Ibu. Kami akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS konsep dasar PKN, dan di sini kami mengambil tema yaitu Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara dalam mengatur pemerintah negara dan menyelenggarakan negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, sehingga apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur negara dan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila merupakan asas kerohanian, tertib, hukum dan Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila, yaitu fungsi Pancasila adalah Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai sumber dan kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, baik aturan rakyat, pemerintah, dan wilayahnya. Jadi kunci dari Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara yaitu kelima sila sudah dikatakan, sudah ada undang-undang dan peraturan-peraturan sudah diakui oleh negara Indonesia. Namun setiap orang, setiap bangsa, setiap wilayah tidak memaksa orang lain untuk memilih agama dan budaya, adat dan istiadat. Terima kasih. Baik, sesuai tema yang kami ambil dari kelas D yaitu Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait 5 sila yang ada dalam Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mana seluruh masyarakat Indonesia pastinya memiliki agamanya masing-masing. Dan disitulah kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai kesatuan dan persatuan Indonesia, kita dituntut untuk saling menghargai antar agama. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai rakyat Indonesia, kita dituntut untuk bersikap adil dan beradab kepada sesama kita di sekitar lingkungan kita. Jadi hak orang tidak boleh kita ambil, kita harus bersikap adil kepada orang lain. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang mana kita di seluruh Indonesia dari pelosok Papua sampai Jawa, kita terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, dan agama. Tetapi kita dituntut untuk menjadi satu untuk membela negara kita, negara tercinta Indonesia. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila keempat ini saya sendiri ingin menjelaskan bahwa sila keempat ini bertujuan untuk ditujukan kepada pemimpin, bahwa seorang pemimpin harus bersikap bijaksana untuk memimpin seluruh rakyatnya agar tidak tercipta permusuhan antara suku atau budaya. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita tentunya sebagai rakyat Indonesia harus bersikap adil kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak tercipta hal-hal yang tidak diinginkan seperti peperangan atau apapun itu. Jadi sebagai seorang pemimpin harus bersikap adil kepada masyarakatnya.